Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kita akan membahas terkait dengan economic of aging. Tentunya, topik ini cukup luas dan cukup berat untuk suatu analisis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini akan dibahas terkait dengan konsekuensi ekonomi dari penuaan penduduk. Saya, Dr. Lilis Herimis Cici, akan menyampaikan beberapa topik terkait dengan ekonomi dan penuaan penduduk. Yang pertama adalah terkait dengan pengertian. Kita perlu tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan lansia, apa yang dimaksud dengan kelanjut usiaan, dan juga terkait dengan dekade kelanjut usiaan sehat. Yang berikutnya terkait dengan siklus hidup dan kenapa kita perlu membahas atau membicarakan terkait lanjut usia dan hubungannya dengan ekonomi. Topik berikutnya terkait dengan komitmen global, karena kita perlu mengacu ke komitmen global, yaitu SDGs atau pembangunan berkelanjutan dan dekade kelanjut usiaan sehat yang sudah dideklarasikan tahun 2020 oleh UN dan juga WHO. Selanjutnya kita juga perlu tahu apa sih yang menjadi determinan dari kelanjut usiaan sehat. Dan tentunya merupakan hal yang penting untuk mengetahui implikasi dari penuaan penduduk terhadap ekonomi. Dan beberapa nanti contoh analisis bagaimana kaitan dari penuaan penduduk terhadap ekonomi yang sudah dilakukan dalam beberapa penelitian. Itu tentunya kita juga perlu tahu sumber data penduduk dan kaitannya dengan ekonomi yang ada di Indonesia tentunya, dan juga karakteristik lanjut usia dalam hal status ekonominya sampai saat ini, terutama sesuai dengan data pada tahun 2020. Dan lebih lanjut, dilihat juga program apa saja yang terkait kelanjut usiaan yang ada saat ini, yang sudah dilaksanakan oleh berbagai kementerian dan lembaga yang ada di negara kita. Baik, kita mulai dengan melihat atau mencoba memberikan pengertian terkait dengan lanjut usia. Pengertian lanjut usia dilihat dari kelompok umurnya. Jadi ini usia kronologis. Jadi seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Nah, di sini kami sedang melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 13 ini dengan membuat Undang-Undang Lanjut Usia yang baru dan mencoba untuk memodifikasi atau menyempurnakan pengertian lanjut usia. Jadi, seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun tanpa ada kata ke atas. Karena kalau mencapai usia 60 tahun ke atas berarti 60 tahunnya tidak ikut serta. Nah, 60 tahun ke atas ini biasa digunakan di negara-negara berkembang, sedangkan di negara maju menggunakan usia 65 tahun ke atas. Nah, pada saat penyusunan undang-undang yang baru, ini merupakan perdebatan yang cukup seru karena ada dua persepsi atau pendapat. Ada yang ingin mempertahankan 60 tahun atau lebih, dan ada yang ingin menaikkan menjadi 65 tahun. Tentunya ini harus didukung oleh justifikasi yang kuat kenapa memilih 60 tahun atau 65 tahun, dan dengan berbagai konsekuensi yang ada tentunya.
Selanjutnya kita beralih ke pengertian kelanjut usiaan atau biasanya disebut dengan aging. Nah, di sini merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengetahui masalah dan solusi tentang lansia dengan mengedepankan proses menjadi lansia. Jadi lebih ke arah prosesnya untuk menjadi lansia, atau misalnya proses penuaan itu sendiri, yang tentunya ini dilihat dari sejak usia dini sampai akhir hayat atau sepanjang kehidupan. Nah, terkait tadi dengan komitmen global bahwa tahun 2020 sampai 2023 dinyatakan sebagai dekade kelanjutusiaan sehat, maka kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan kelanjutusiaan sehat atau healthy aging. Kenapa di sini perlu juga melihat terkait healthy aging, karena nanti meskipun pembahasan terkait ekonomi, tapi kita juga harus mengacu kepada komitmen global apa yang akan menjadi tujuan terkait dengan kelanjutusiaan atau program lanjut usia. Nah, di sini berdasarkan WHO yang dimaksud healthy aging atau kelanjutusiaan sehat sama dengan aging, jadi merupakan proses mengembangkan dan mempertahankan kemampuan fungsional sehingga memungkinkan kesejahteraan lansia. Jadi di sini bagaimana seseorang atau setiap individu mengembangkan dan mempertahankan kemampuan fungsionalnya sehingga di saat menjadi tua atau di saat menjadi lanjut usia itu berada dalam keadaan sehat, mandiri, dan tidak tergantung dengan orang lain, sehingga kapasitas fungsionalnya masih berfungsi dengan baik. Oke, itu beberapa pengertian terkait lanjut usia, kelanjut usiaan, dan kelanjut usiaan sehat. Nah, tadi karena dikatakan ada proses bahwa sepanjang hayat, nah tentunya ini pendekatan lanjut usia atau kelanjut usiaan, pembicaraan mengenai lanjut usia itu tidak hanya untuk lanjut usia, tapi harus melibatkan kelompok umur, karena lanjut usia adalah hasil atau melalui beberapa proses sejak usia dini dan merupakan hasil investasi yang bukan hanya diperoleh dalam jangka pendek, tapi berasal juga dari sejak manusia itu misalnya dalam kandungan, terus dilahirkan pada saat bayi, bagaimana kondisinya, terus balita, usia sekolah, terus usia remaja, dan sampai misalnya usia produktif dan juga akhirnya menjadi lanjut usia. Nah, di sini ada pendekatan siklus hidup atau life cycle approach terkait dengan bagaimana penurunan kapasitas fungsional seseorang berdasarkan fase-fase kehidupannya. Kita lihat di sini pada awal kehidupan dikenal sebagai istilah pertumbuhan atau perkembangan, dan biasanya akan mengalami peningkatan dari misalnya yang belum bisa apa-apa, terus akhirnya seseorang itu bisa melakukan aktivitas dan bisa berjalan dan sebagainya, tumbuh dari bayi sampai akhirnya misalnya menjadi anak-anak. Nah, sampai akhirnya menjadi dewasa. Nah, ketika usia dewasa ini sebenarnya merupakan fase di mana kapasitas fungsional ini menduduki posisi yang paling tinggi. Nah, namun ini kembali tergantung dari orang tersebut atau individu tersebut. Bagaimana individu tersebut mengelola kesehatannya. Apakah misalnya perilaku hidup sehatnya itu baik, misalnya dia konsumsi makanan bergizi, terus istirahat cukup,
melakukan aktivitas seperti olahraga dengan baik, menghindari makanan-makanan yang berisiko, dan juga misalnya termasuk menghindari misalnya merokok. Nah, ini tentunya tantangan bagi kita bagaimana menyiapkan kesehatan kita, apalagi di zaman sekarang banyak makanan yang misalnya kurang sehat, atau banyak makanan yang junk food, atau misalnya banyak yang makanan atau minuman yang misalnya tinggi kolesterol, atau misalnya kadar gula misalnya tinggi. Nah, kita lihat di sini di grafik bahwa yang biru itu kapasitas fungsionalnya lebih tinggi daripada yang orange. Nah, tentunya ini seperti tadi saya katakan tergantung dari perilaku atau bagaimana seseorang memelihara kesehatannya atau kondisi kesehatannya. Tentunya di sini jadi ada gap yang harusnya biru, ini ternyata dia menurunnya sangat tajam menjadi warna orange. Nah, ini tentunya berdampak pada usia tua. Jadi pada usia tua orang tersebut, individu tersebut mengalami ketergantungan yang tinggi. Karena di sini kalau yang orange kita lihat dia sudah di bawah batas disabilitas. Nah, tentunya di sini memerlukan misalnya bantuan orang lain. Dia melakukan aktivitas kehidupan sehari-harinya tidak bisa dilakukan sendiri, tapi perlu ada misalnya caregiver atau orang lain yang membantunya. Nah, untuk mencapai kapasitas fungsional yang tinggi seperti di garis biru ini, maka perlu ada upaya untuk meningkatkan kualitas hidup, dan kalau misalnya yang orange itu bagaimana merehabilitasi supaya tidak terlalu penurunannya semakin tajam lagi, tapi meskipun misalnya ada penurunan itu tidak terlalu tajam. Oke, ini perkembangan dari kapasitas fungsional seseorang yang perlu kita perhatikan. Nah, ini sebenarnya tidak hanya terkait dengan kesehatan, tapi dampak dari penurunan kapasitas fungsional ini yang nantinya bisa terkait dengan ekonomi atau kondisi ekonomi dari orang tersebut, dan kalau misalnya itu juga akan berdampak pada kondisi ekonomi suatu wilayah atau suatu negara jika banyak individu-individu yang mengalami penurunan kapasitas fungsional yang cukup tajam, sehingga banyak lanjut usia yang mengalami ketergantungan atau ketidakmandirian. Nah, tadi sudah dikatakan kenapa kita perlu membicarakan lansia. Kenapa sih perlu kita bahas lansia, apalagi terkait dengan ekonomi begitu? Karena umumnya orang berpendapat bahwa lanjut usia itu sudah tidak produktif lagi, seolah tidak ada kaitannya dengan ekonomi. Nah, tentu di sini kita perlu membuka wawasan bahwa justru dengan kita memperhatikan lanjut usia, kita bisa mengantisipasi dampak misalnya negatif terhadap keadaan ekonomi. Kenapa itu perlu dilihat? Karena kita lihat proporsinya semakin meningkat, dan juga ini akan berdampak pada semua aspek kehidupan, tidak hanya sosial, kesehatan, ekonomi, dan aspek-aspek kehidupan yang lainnya. Jadi seperti tadi sudah dikatakan perlu antisipasi sejak dini, dan kita saat ini juga sudah memasuki era lanjut usia, dan ini sudah harus menjadi perhatian dari semua pihak. Lanjut. Ini komitmen dari negara-negara di dunia terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Dan pada tahun 2020 seperti tadi saya kemukakan bahwa WHO dan juga dengan UN atau PBB meluncurkan
dekade kelanjutusiaan sehat pada tahun 2020-2030. Tentunya ini perlu dimanfaatkan dengan baik bagaimana dalam 10 tahun ini supaya mencapai lanjut usia yang sehat tentunya dan mandiri akhirnya menjadi sejahtera. Bagaimana kaitan antara SDGs dan dekade kelanjutusiaan sehat? Kalau berdasarkan beberapa tujuan di SDGs kita tahu ada 17 tujuan, tapi ini tidak semua 17 ini masuk ke dalam atau sesuai dengan dekade kelanjutusiaan sehat. Yang pertama adalah tujuan pertama menghapus kemiskinan. Di sini di dekade kelanjutusiaan sehat berupaya untuk mencegah lansia jatuh ke dalam kemiskinan. Tentunya perlu kebijakan antara lain kebijakan pensiun yang fleksibel, didanai pajak pensiun minimum, dan adanya jaminan sosial serta akses ke kesehatan dan perawatan jangka panjang atau long term care. Nah, perlu diketahui bahwa perawatan jangka panjang ini juga menjadi perhatian dan sudah mulai mendapat perhatian dan sedang diupayakan bagaimana untuk membuat skema perawatan jangka panjang yang baik dan baik dari segi perawatannya maupun juga dari segi pembiayaan. Karena seseorang atau lanjut usia yang memerlukan perawatan jangka panjang tentunya ini perlu dipertimbangkan terkait dengan caregivernya atau perawatnya, dan juga yang paling utama adalah terkait dengan pembiayaannya. Tentunya ini pembiayaan yang diperlukan ini sangat-sangat banyak sekali, tergantung apalagi kalau misalnya memerlukan perawatan penyakit yang tidak hanya satu jenis. Karena biasanya umumnya lanjut usia itu penyakitnya tidak hanya satu jenis, bisa dua atau multiple penyakit. Dekade healthy aging juga terkait dengan tujuan SDGs yang kedua, yaitu mengakhiri kelaparan. Nah, di sini berupaya supaya lanjut usia itu memperoleh kecukupan pangan, dan karena biasanya lanjut usia itu seringkali tidak menjadi prioritas dalam hal pangan dibandingkan kaum muda. Nah, sehingga perlu perhatian terhadap malnutrisi lansia, karena banyak juga lanjut usia yang mengalami malnutrisi karena kekurangan makan, dan juga mencegah terjadinya ketergantungan dalam perawatan. Misalnya lanjut usia yang malnutrisi dalam jangka panjang ini kan tentunya akan berakibat pada penyakit yang diderita, dan kalau misalnya sampai terjadi bedridden ini memerlukan perawatan yang cukup juga, dan ini berimbas pada biaya perawatan. Oke, selanjutnya terkait dengan tujuan SDGs yang ketiga, yaitu kesehatan dan kesejahteraan. Nah, di sini kelanjutusiaan sehat diharapkan lansia berkontribusi kepada masyarakat yang dengan lebih lama, karena lanjut usia itu sehat maka bisa berkontribusi terhadap keluarga, masyarakat, atau bahkan negara. Dan usia harapan hidupnya itu juga bukan hanya hidup panjang, tapi hidup dalam kondisi sehat, atau usia harapan hidup sehatnya juga lebih panjang. Nah, perlu di sini menjaga kesehatan sepanjang hayat seperti tadi siklus hidup, dan juga ada universal health coverage dan yang terintegrasi, dan juga perlu ada people centered, dan perlu juga didukung dengan sistem kesehatan dan sosial. Jadi tidak semata sistem itu hanya berdasarkan pada penyakit yang diderita. Berikutnya terkait dengan SDGs yang keempat, yaitu pendidikan.
Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa lanjut usia kan sudah tua, kenapa mesti dikaitkan dengan pendidikan? Nah, di sini memang kalau melihat usia lanjut usia bukan usia untuk sekolah, tapi karena ada lifelong learning. Jadi di sini perlu memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas untuk semua, sehingga di sini juga lanjut usia masih mempunyai kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Tentunya pendidikan yang dimaksud di sini bukan seperti pendidikan misalnya usia muda, meskipun ada beberapa lanjut usia misalnya yang kuliah atau mengenyam pendidikan seperti generasi muda yang lain, tapi ini lebih diutamakan kepada pendidikan non formal. Jadi banyak sekarang sekolah-sekolah lanjut usia yang diadakan di beberapa wilayah, tujuannya hanya untuk memberikan informasi keterampilan yang disesuaikan dengan kondisi dan usianya, begitu. Dan di sini dalam hal pendidikan tentunya perlu juga literasi itu juga ada partisipasi dari lansia dan juga pelatihan keterampilan. Nah, pelatihan keterampilan juga perlu diperhatikan terkait dengan teknologi atau digital. Karena pada saat pandemi ini semua aspek kehidupan tidak lepas dari penggunaan teknologi digital. Nah, kalau berdasarkan data BPS, penggunaan atau akses lansia ke teknologi digital ini masih sangat rendah, terutama baru untuk penggunaan handphone. Sementara untuk internet dan teknologi lainnya masih cukup rendah. Nah, di sini perlu ada peningkatan literasi digital terhadap lanjut usia. Nah, bagaimana? Karena lanjut usia misalnya umumnya banyak yang gaptek atau misalnya pendidikannya rendah sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakannya. Tentunya di sini perlu ada hubungan antar generasi. Bagaimana misalnya transfer ilmu dari para generasi muda terhadap lanjut usia dalam penggunaan teknologi digital. Baik, berikutnya terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang kelima. Di Decade of Healthy Aging ini berusaha untuk mencapai kesetaraan gender sepanjang hayat, untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Nah, di sini perlu didukung oleh sistem yang adil untuk meningkatkan status sosial ekonomi lansia, terutama lanjut usia perempuan, dan bagaimana meningkatkan aksesnya ke berbagai layanan. Nah, dalam hal kesetaraan gender juga diharapkan di sini tidak ada lagi atau meminimalisir atau menghapuskan adanya diskriminasi, tindak kekerasan terhadap perempuan atau lanjut usia perempuan yang umumnya masih banyak ditemukan berdasarkan data yang diperoleh baik di tingkat dunia ataupun di Indonesia. Tujuan berikutnya adalah ke-8, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini sebenarnya yang lebih terkait dengan topik pembicaraan hari ini, yaitu terkait dengan ekonomi. Nah, dalam hal ini perlu adanya kesempatan atau peluang bagi lansia untuk masih kerja, mendapat pekerjaan, dan mendapat penghasilan yang layak. Sehingga perlu didukung oleh akses ke jasa keuangan untuk dapat berkontribusi terhadap akses ke layanan dan produk kesehatan, sehingga dapat mengurangi resiko dari adanya pengeluaran untuk kesehatan. Ini akan dibahas lebih lanjut di slide berikutnya. Nah,
Yang berikutnya adalah terkait dengan tujuan SDGs yang ke-9, yaitu infrastruktur. Nah, infrastruktur untuk healthy aging yang perlu diperhatikan adalah infrastruktur yang inklusif usia. Di sini juga perlu internet yang mudah diakses dan terjangkau, apalagi seperti tadi pada zaman teknologi seperti sekarang, dan juga perlu didukung oleh penelitian dan intervensi untuk data lansia yang terpilah, misalnya baik usia atau jenis kelamin, serta perlu infrastruktur yang mendukung atau sesuai dengan teknologi baru yang ada, dan juga akses terhadap e-health atau electronic health yang tentunya di negara maju sudah menggunakan dalam hal pelayanan. Nah, di sini di Indonesia misalnya bisa dengan menggunakan telemedicine, tapi ini masih sangat terbatas untuk kalangan tertentu yang memang mempunyai akses untuk itu. Sementara di negara kita masih banyak yang belum akses terhadap telemedicine tersebut. Yang ke-10 terkait dengan mengurangi ketimpangan. Nah, di sini lansia umumnya mengalami akses yang tidak setara, baik di berbagai layanan dan dukungan, baik itu di lingkungan rumah, di lingkungan masyarakat atau komunitas. Baik itu misalnya karena perbedaan jenis kelamin laki-laki perempuan, atau misalnya berdasarkan etnis, atau bahkan misalnya ketimpangan dalam hal tingkat pendidikan. Untuk menghindari ini diperlukan adanya kebijakan untuk mengatasi ketimpangan di semua sektor. Jadi tidak hanya sektor kesehatan atau ekonomi saja, tapi juga sektor lainnya. Yang ke-11 ada dari tujuan SDGs terkait kota dan komunitas yang berkelanjutan. Ini juga sesuai dengan dekade kelanjutusiaan sehat, bahwa kota dan komunitas itu perlu diarahkan ke yang ramah lansia. Apa yang dimaksud ramah lansia? Ya tentunya memperhatikan kondisi dan keperluan lansia, seperti misalnya jalanan atau misalnya tempat berjalannya lanjut usia itu pasti dibedakan dengan yang orang-orang yang masih sehat dan sebagainya. Nah, di sini tentunya perlu didukung oleh semua sektor, baik kesehatan, perlindungan sosial, transportasi, perumahan, dan ketenagakerjaan, serta berbagai pemangku kepentingan lain seperti masyarakat, lansia, dan organisasi. Untuk terkait dengan ini sebenarnya sudah ada peraturan perundangannya, peraturan Menteri Sosial pada tahun 2017 terkait dengan kawasan ramah lansia. Nah, harapannya berbagai kawasan itu sudah memperhatikan beberapa hal, misalnya terkait perumahan, terkait lingkungan yang ramah lansia, termasuk misalnya di dalam rumah itu ada beberapa fasilitas-fasilitas yang memungkinkan lanjut usia bisa beraktivitas dengan aman. Berikutnya adalah terkait dengan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Nah, di sini dalam upaya mencapai kelanjut usiaan sehat atau lanjut usia yang sejahtera, itu perlu didukung oleh kelembagaan. Nah, lembaganya yang diharapkan adalah yang inklusif usia untuk memberdayakan lansia, sehingga lansia tersebut mencapai hal-hal yang bisa jadi itu belum pernah terbayangkan oleh generasi sebelumnya, karena dengan perkembangan zaman berbagai kegiatan atau program itu disesuaikan sesuai dengan karakteristik lanjut usia yang ada saat ini. Nah, untuk ini maka berbagai sektor atau pemangku kepentingan
perlu meningkatkan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang usia. Bagaimana mencapai misalnya kelanjutusiaan sehat. Ini juga perlu sosialisasi dan advokasi ke berbagai pihak, dan ini didukung dengan undang-undang kelanjutusiaan untuk mencegah diskriminasi berbasis usia di semua tingkatan. Yang terakhir adalah tujuan SDGs yang ke-17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, tadi sebenarnya sudah beberapa kali disebutkan bahwa ini tidak akan berhasil jika hanya dilakukan oleh satu sektor. Ini harus ada koordinasi kerjasama berbagai sektor, tidak hanya sektor pemerintah, tapi juga swasta dan juga masyarakat serta keluarga itu sendiri, bahkan juga lanjut usianya itu sendiri. Nah, di sini dengan prinsip bahwa leave no one behind, bahwa semua orang itu harus tercakup, itu untuk menciptakan masa depan bagi semua. Makanya tentunya di sini tidak ada lagi diskriminasi baik dari segi umur atau pendidikan dan sebagainya. Kemitraan aktif di berbagai sektor dan pemangku kepentingan ini sangat-sangat diperlukan untuk mencapai tujuan, dan perlu didukung oleh investasi lingkungan yang ramah lansia dan juga adanya suatu sistem yang terintegrasi, baik kesehatan, sosial, atau misalnya sistem lain yang memang menunjang untuk mewujudkan lanjut usia yang sehat dan sejahtera. Gitu. Oke, itu keterkaitan antara SDGs dan dekade, beberapa tujuan dari dekade kelanjutusiaan sehat. Nah, tentunya kita akan bertanya, apa sih determinan dari kelanjutusiaan sehat? Ini kita bisa melihat ada beberapa faktor yang menjadi determinan dari kelanjutusiaan sehat. Sini ada ekonomi, ada biologi, ada sosial, pelayanan sosial, dan lingkungan fisik. Nah, ada dua hal lagi, yaitu budaya dan juga gender. Nah, budaya dan gender ini merupakan cross-cutting isu dari semua ini. Nah, di dalamnya ini ada juga berbagai faktor lain, misalnya terkait dengan kelangsungan hidup, terkait dengan otonomi dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari atau activity daily living. Di sini juga terkait dengan adanya atau tidak adanya dari penyakit kronik. Juga di sini ada atau tidaknya disabilitas, terus di sini adanya misalnya gangguan kognitif, dan juga di sini ada misalnya terkait dengan partisipasi sosial dan juga terkait dengan perilaku. Nah, ini beberapa hal yang terkait dengan determinan kelanjutusiaan sehat. Ini bisa menjadi topik dari tesis teman-teman, bisa diuraikan dari satu sisi, misalnya bisa dari determinan ekonomi atau determinan misalnya lingkungan fisik atau dari sosial, atau bahkan misalnya keterkaitan dari semuanya. Lanjut. Nah, kita sudah mulai mengerucut terkait dengan lansia dan ekonomi. Di sini sebenarnya ada hubungan timbal balik dari penduduk lanjut usia yang berdampak terhadap ekonomi, atau misalnya dari adanya kondisi ekonomi berdampak terhadap penduduk lanjut usia. Tapi yang akan dibahas pada kesempatan ini akan lebih banyak dari dampak penuaan penduduk terhadap ekonomi atau kondisi ekonomi. Nah, dari beberapa
hasil penelitian yang dicoba dirangkum, implikasi penuaan penduduk terhadap ekonomi itu dapat dilihat dari tabungan. Misalnya di sini tabungan itu banyak yang dialokasikan untuk dana pensiun misalnya, karena banyaknya lanjut usia yang pensiun. Tentunya ini akan mengurangi investasi modal. Berikutnya terkait dengan kekurangan pekerja. Kekurangan pekerja, kenapa ini seperti kita ketahui, adanya penurunan fertilitas dalam jangka panjang dan penurunan mortalitas dalam jangka panjang, sehingga transisi demografi menyebabkan perubahan struktur penduduk. Nah, tadinya struktur penduduk itu didominasi oleh penduduk muda, akhirnya dalam kurun waktu tertentu akan didominasi oleh penduduk tua, sehingga pada saat tertentu itu penduduk usia kerjanya berkurang. Seperti kita ketahui, negara Singapura saat ini tingkat fertilitasnya sudah sangat rendah, meskipun kita tahu bahwa pada awal tahun 70-an tingkat fertilitas Singapura dengan Indonesia hampir sama, tapi karena penurunan tingkat fertilitas negara Singapura itu lebih cepat, sehingga sekarang sudah sangat rendah tingkat fertilitasnya, maka usia kerja atau usia produktifnya lebih rendah. Oke, kayak tidak heran kalau kita lihat di berbagai tempat, misalnya di hawker atau misalnya di tempat-tempat di bandara, misalnya cleaning service, nah itu banyak dilakukan oleh lanjut usia. Nah, ini yang menyebabkan nantinya kekurangan pekerja. Hal ini perlu diantisipasi oleh negara kita, jangan sampai misalnya lansianya nanti banyak, tapi misalnya usia kerjanya itu sedikit. Nah, lansia banyak, tapi kondisinya misalnya tadi sehat, mandiri, masih bisa beraktivitas, masih bisa produktif, itu tidak menjadi masalah, tidak akan menjadi beban, malah ini akan menjadi anugerah. Tapi tentunya seperti tadi dengan pendekatan life cycle itu perlu dipersiapkan sejak dini. Nah, implikasi berikutnya apa? Ya, ini terkait dengan penyakit kronik dan degeneratif. Umumnya dengan peningkatan penduduk lanjut usia atau meningkatnya usia seseorang itu banyak dengan kecenderungan adanya penyakit kronik atau degeneratif. Dan seperti tadi saya kemukakan, penyakit lanjut usia itu kadang tidak satu, tapi multi penyakit. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Tentunya ini berdampak nanti terhadap biaya kesehatan atau biaya perawatan. Nah, ini yang perlu dicermati lebih lanjut. Nanti bisa dihitung kalau secara ekonomi berapa biaya yang dikeluarkan untuk penyakit yang dideritanya. Dan dari mana nanti sumber pembiayaannya, itu yang perlu diperhatikan. Nah, untuk ini makanya generasi muda itu harus sudah sadar dari sekarang bahwa meskipun masih jauh, misalnya masih 40 tahun atau misalnya masih 30 tahun lagi ke lanjut usia, tapi sudah mempunyai pemikiran dari sekarang, minimal bagaimana mempersiapkan kesehatan dan juga bagaimana mempersiapkan keuangan untuk masa tua nanti. Karena keuangan masa tua itu sangat perlu, terutama misalnya minimal untuk biaya diri sendiri dan juga biaya kalau misalnya terjadi sakit dan sebagainya. Ya, meskipun kita tahu bahwa sekarang sudah ada BPJS kesehatan, tapi ya tentunya dengan kondisi misalnya pada saat pensiun dan sebagainya, ini juga perlu ada tabungan untuk sebagai dana untuk kalau misalnya terjadi saat misalnya emergensi dan perlu biaya yang lebih.
Berikutnya ini implikasinya terkait dengan balik lagi sebelum terkait dengan GDP, yaitu meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk perawatan kesehatan dan pensiun. Ini sebenarnya terkait tadi sudah dikemukakan ya. Jadi dampaknya memang ke individu kalau sendiri, tapi kalau itu misalnya yang mengalami sakit dan perlu perawatan kesehatannya dalam jumlah banyak, tentunya ini akan berakibat terhadap pengeluaran pemerintah. Nah, ini yang harus dihindari. Oke, next. Nah, dari hasil analisis atau laporan OECD, di sini bahwa pengeluaran publik untuk kesehatan menghabiskan sebagian besar anggaran pemerintah. Nah, ini yang harus diwaspadai. Dan lebih lanjut, laporan tersebut menyatakan bahwa lanjut usia, karena mereka menggunakan 65 tahun ke atas, jadi menghabiskan 40-50% dari pengeluaran untuk perawatan kesehatan. Nah, di sini biaya perawatan kesehatan per kapitanya itu sekitar 3-5 kali lebih tinggi dibanding dengan kelompok umur kurang dari 65 tahun. Tentunya ada kekhawatiran bahwa pengeluaran publik itu dapat meningkat karena semakin meningkatnya proporsi penduduk lanjut usia kita, atau dengan adanya peningkatan penduduk lanjut usia atau dengan adanya penuaan, itu akan berdampak pada pengeluaran untuk kesehatan. Nah, ini hanya gambaran bagaimana perubahan pengeluaran kesehatan di negara-negara yang termasuk negara OECD. Di sini dari tahun 2007 mereka memproyeksikan sampai 2060. Ini dihitung dalam persen PDB. Nah, ini beberapa negara ada yang sampai lonjakannya sampai tinggi sekali. Ini dari tahun 2007 sampai 2060. Ini untuk pengeluaran kesehatan saja. Oke, lanjut. Kalau misalnya ada yang berminat untuk mendalami lebih lanjut, ini beberapa referensi sudah saya sajikan di bagian akhir, jadi bisa nanti menjadi bahan misalnya untuk ide tesis teman-teman. Nah, di samping tadi dampak negatif, sebetulnya boleh dikatakan dampak negatif dari adanya penuaan penduduk terhadap ekonomi, ini tentunya ada sisi baiknya, karena atau bisa dikatakan dianggap sisi positifnya, terutama dilihat dari peluang pasarnya. Dengan adanya peningkatan penduduk lanjut usia, tentunya di sini pasar perlu melihat peluang-peluang apa yang dibutuhkan oleh lanjut usia. Misalnya di sini perlu ada ada produk-produk khusus yang untuk lanjut usia, misalnya kacamata, kursi roda, tongkat, terus toilet khusus misalnya untuk lanjut usia, atau yang toilet yang portable seperti itu, terus alat bantu dengar dan produk-produk atau alat-alat lainnya yang khusus dibutuhkan oleh lanjut usia. Selain itu juga peluang kerja, meningkatnya peluang kerja terutama untuk caregiver lanjut usia, baik di panti atau di tempat tinggal lansia. Berikutnya juga menjadi peluang penyediaan konstruksi yang ramah lansia. Nah, mungkin sebelumnya konstruksi itu tidak memperhatikan misalnya tinggi trap untuk tangga atau misalnya jalanan dan sebagainya. Nah, sekarang perlu ada penyediaan konstruksi yang ramah lansia, serta peluang untuk pengelolaan perjalanan wisata untuk lansia. Ini merupakan peluang bisnis yang di era silver industry. Karena untuk lanjut usia yang mempunyai ekonomi yang berlebih, misalnya
Itu biasanya banyak kelompok-kelompok lansia yang melakukan perjalanan wisata. Tentunya ini perlu diakomodir dan dikelola dengan baik sehingga perjalanan wisata itu menjadi nyaman untuk lansia, dan juga tempat-tempat wisata juga perlu memperhatikan lingkungan yang atau fasilitas-fasilitas yang ramah lansia. Peluang selanjutnya adalah ketika lanjut usia yang sehat dan masih mandiri, ini dapat membantu atau mengurus cucu misalnya. Meskipun ini juga harus diperhatikan apakah ini merupakan keterpaksaan atau memang dilakukan dengan sukarela oleh lanjut usia. Karena di sini juga apabila hubungan antar generasinya bagus, ini merupakan aspek ekonomi juga, karena di satu sisi misalnya orang tua atau anak-anaknya bekerja dalam untuk mencari ekonomi atau tunjangan buat keluarganya, dan di sisi lain itu ada saling bantu antara lanjut usia dengan keluarga anaknya. Peluang lain adalah memanfaatkan keterampilan, terus pengalaman dari lanjut usia untuk memberikan nasihat secara sukarela kepada generasi muda atau kepada sesama lanjut usia. Ini sebagai sharing pengalaman atau sharing misalnya keterampilan seperti itu. Dan ada beberapa juga perusahaan yang justru malah mempekerjakan misalnya orang-orang yang lanjut usia, tapi tentunya di sini yang masih sehat dan masih mandiri, karena ingin memanfaatkan pengetahuan dan pengalamannya dari orang tersebut. Nah, ini beberapa peluang pasar dari adanya peningkatan penduduk lanjut usia. Tentunya tadi perlu diupayakan bagaimana lanjut usia itu masih sehat dan mandiri. Untuk teman-teman yang ingin misalnya membuat tesis, mungkin ini bisa menjadi alternatif beberapa contoh analisis bagaimana kaitan misalnya penduduk lanjut usia dengan ekonomi. Ini salah satu contoh. Biasanya kalau kita bicara terkait misalnya lanjut usia, apalagi dikaitkan dengan bonus demografi, itu selalu berbicara terkait dengan rasio ketergantungan. Nah, rasio ketergantungan dalam hal ini adalah rasio ketergantungan secara demografi. Kita tahu bahwa rasio ketergantungan ada rasio ketergantungan total, ada rasio ketergantungan muda, dan ada rasio ketergantungan tua. Nah, rasio ketergantungan muda tentunya ini antara penduduk usia muda 0 sampai 14 tahun dibagi dengan usia kerja 15 sampai 64. Nah, itu yang biasanya yang umum digunakan. Sementara rasio ketergantungan tua usia 65 tahun ke atas dibagi dengan usia kerja atau 15 sampai 64 tahun. Nah, tentunya untuk rasio ketergantungan total adalah penjumlahan dari rasio ketergantungan dari penduduk usia muda 0 sampai 14 ditambah usia 65 tahun ke atas dibagi dengan usia kerja 15 sampai 64 tahun. Ya, ini rasio ketergantungan secara demografi. Karena ini secara demografi masih banyak pertentangan atau misalnya koreksi di sini, karena belum tentu misalnya usia muda 0 sampai 14 tahun atau 65 tahun ke atas itu mereka tidak bekerja. Bahkan misalnya 65 tahun ke atas dianggap sudah pensiun, sudah tidak bekerja lagi, tapi kenyataannya masih banyak yang bekerja. Begitu pula dengan usia kerja. Harusnya usia kerja 15 sampai 64 tahun itu semua bekerja, tapi kenyataannya ada beberapa yang masih belum kerja,
karena misalnya sekolah atau bahkan misalnya menganggur. Nah, tentunya ini menimbulkan pemikiran-pemikiran lagi bagaimana menghitung misalnya rasio ketergantungan. Berikutnya adalah ada beberapa pemikiran bahwa rasio ketergantungan itu tidak hanya secara demografi, tapi dilihat secara ekonomi. Di sini dilihat perbandingannya. Jadi rasio ketergantungan secara demografi dan rasio ketergantungan secara ekonomi, baik secara potensi ekonominya atau secara efektif ekonominya. Nah, apa bedanya? Di sini yang membedakan hanya pembaginya. Jadi kalau tadi sudah disampaikan bahwa rasio ketergantungan total adalah penduduk misalnya usia yang muda yang belum bekerja dengan usia 65 tahun ke atas dibagi dengan penduduk usia kerja. Nah, tapi di sini ada hal yang berbeda seperti yang digunakan biasanya. Karena biasanya untuk usia muda adalah kurang dari 15 tahun, tapi dalam analisis ini digunakan usia kurang dari 14 tahun. Dan ini jadi 14 sampai 64 tahun. Nah, tadi dikatakan bahwa ada rasio ketergantungan secara ekonomi. Nah, kalau yang secara ekonomi, yang dilihat potensinya, pembaginya adalah angkatan kerja, sedangkan yang dilihat secara efektif, pembaginya adalah kesempatan kerja. Itu yang ini mungkin diharapkan dengan pembagian seperti ini, dengan membagi dengan angkatan kerja atau membagi dengan kesempatan kerja, ini meminimalisir misalnya penduduk-penduduk yang seperti tadi yang tidak masuk angkatan kerja atau tidak bekerja gitu. Ini hanya contoh suatu analisis terkait dengan rasio ketergantungan, karena kita juga bicara bonus demografi, harus hati-hati dengan kondisi yang ada. Bonus itu akan tercapai jika berbagai persyaratannya terpenuhi gitu. Dan ada yang mengatakan bahwa bonus itu masih iming-iming. Yang penting adalah bagaimana meningkatkan kualitas manusianya, bagaimana manusia-manusia itu misalnya bisa masuk ke pasar kerja atau bisa ke angkatan kerja dan bisa menabung untuk masa tuanya gitu. Ini contoh lain dari analisis konsekuensi dari peningkatan penduduk lanjut usia dengan ekonomi. Jadi dilihat dari pengeluaran untuk pendidikan, untuk kesehatan dan pensiun. Ini dilakukan di negara di Eropa, negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan juga Jepang. Nah, di sini dilihat perbandingannya pengeluaran untuk pendidikan, dan juga pengeluaran untuk pensiun dan pengeluaran untuk kesehatan. Ini dibandingkan untuk pengeluaran untuk kesehatan di sini dilihat trennya dari beberapa tahun. Nah, untuk selanjutnya ini ada lebih lanjut adalah total pengeluaran kesehatan untuk lanjut usia. Nah, ini juga untuk teman-teman yang ingin menganalisis lebih lanjut, misalnya untuk tesis bisa membahas atau membaca lebih lanjut referensi yang nanti sudah saya sajikan di bagian referensi. Dan disesuaikan tentunya dengan data yang ada di kita. Oke, ini contoh lain terkait dampak penuaan penduduk terhadap PDB. Ini masih juga dilakukan di negara Eropa, Amerika, dan juga Jepang. Sini dilihat trennya dari tahun 2000 sampai 2060 di masing-masing negara tersebut. Jadi di sini mereka melakukan proyeksi sampai tahun 2060. Oke.
Nah, tentunya pembahasan terkait dengan dampak dari penuaan penduduk terhadap ekonomi tidak terlepas dari analisis siklus hidup. Nah, ini salah satu contoh analisis siklus hidup dari perilaku menabung. Di sini ada private saving, ada juga misalnya dampak dari private saving, terus nanti dilihat gapnya dengan total nasional saving. Nah, di sini tentunya yang diharapkan adalah positif public saving, tapi ternyata ada tren bahwa nanti mengalami negatif public savingnya. Nah, ini yang dianalisis lebih lanjut. Tentunya kalau untuk melakukan ini perlu ada data beberapa tahun sehingga terlihat trennya. Oke. Nah, mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengar apa yang dinamakan dengan National Transfer Account atau NTA. Nah, ini di sini kalau ada yang berminat bisa membaca, misalnya sudah ada dari UN terkait manualnya untuk penghitungan atau analisis National Transfer Account. Itu bisa di-download dan bisa dibaca. Dan tentunya kalau misalnya teman-teman melakukan ini perlu diperhatikan juga ketersediaan data dan waktu. Nah, pendekatan NTA ini memberikan kerangka kerja untuk melihat perbedaan dalam siklus hidup ekonomi antar kelompok, maksudnya antar kelompok usia, lintas waktu, lintas kohort, kalau misalnya analisisnya kohort, dan lintas negara. Ini biasanya untuk populasi nasional dan dilakukan pada kalender tertentu. Untuk apa dilakukan perhitungan NTA? Ini berguna untuk memahami dan menganalisis implikasi dari perubahan struktur usia terhadap keberlanjutan suatu fiskal program sosial atau akumulasi modal fisik dan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan dukungan keluarga baik untuk anak-anak, remaja, dan lanjut usia. Itu sekilas terkait dengan National Transfer Account. Ini salah satu analisis perubahan atau dampak atau konsekuensi dari penuaan penduduk terhadap ekonomi. Dan seperti tadi di awal saya kemukakan bahwa pembicaraan mengenai economic of aging ini sangat-sangat luas. Jadi saya memberikan hanya gambaran sekilas, dan tentunya kalau ada yang berminat lebih lanjut bisa mempelajarinya lebih lanjut dari beberapa referensi yang terkait. Ini masih gambaran atau contoh dari hasil analisis National Transfer Account. Bisa dilihat di sini terkait dengan labor income, perubahan menurut umur di sini, dan juga di sini perubahan konsumsi per kapita. Dari 2002, 2007, 2009 sampai 2014. Dan di sini dilihat tren konsumsinya per kapita dan juga berdasarkan kelompok umur. Nah, untuk tahun 2014 ternyata ini hal yang menarik bahwa tren konsumsi per kapitanya pada usia tua ini mengalami kecenderungan meningkat dibandingkan pada tahun 2009. 2009 itu menurun, tapi 2014 itu meningkat. Nah, ini kenapa? Mungkin ini menjadi hal yang menarik kalau kita menganalisis terkait konsumsi per kapita berdasarkan hal ini. Dan ini menjadi bahan masukan untuk kebijakan bagaimana mengantisipasi misalnya hal-hal yang tidak diinginkan nantinya yang berdampak terhadap pengeluaran kesehatan atau terhadap pembiayaan. Analisis lainnya terkait dengan lanjut usia adalah untuk melihat partisipasi angkatan kerja lansia.
Ini ada satu buku terkait dengan perhitungan angkatan kerja, tapi terutama adalah angkatan kerja perempuan. Di sini lebih menekankan ke gender mainstreaming. Nah, untuk menghadapi prospek menyusutnya angkatan kerja dan kekurangan tenaga kerja di tahun-tahun mendatang, karena seperti tadi dikemukakan bahwa terjadinya peningkatan penduduk lanjut usia ini dapat berakibat pada berkurangnya penduduk usia kerja. Nah, tentunya perlu dilakukan pemanfaatan tenaga kerja perempuan untuk mengoptimalkan atau membantu merangsang pertumbuhan produktivitas dan mengembangkan modal manusia. Jadi ini lebih memberdayakan tenaga pekerja perempuan. Nah, tadi sudah dikemukakan berbagai hal terkait dengan dampak dari penuaan penduduk terhadap ekonomi dan apa saja contoh-contoh analisisnya dan apa saja misalnya dampaknya. Nah, tentunya teman-teman jika ingin melakukan analisis terkait ini bertanya dari mana datanya, apa sumber datanya. Ya, seperti kita ketahui, apalagi di sini ada teman yang berasal dari BPS, tentunya ada dari sensus, Supas atau survei-survei nasional, dan ini perlu disesuaikan dengan tujuan dari analisis, di mana yang atau sumber data mana yang cocok atau pas untuk diambil atau menjadi sumber dari analisis. Nah, seperti kita ketahui bahwa di negara lain itu mereka sudah mempunyai survei khusus terkait lansia, misalnya skala nasional. Nah, di kita sepertinya belum ada survei khusus terkait lanjut usia untuk skala nasional. Dan terkait dengan data lansia ini juga masih menjadi permasalahan, terutama jika data itu digunakan untuk intervensi program dalam penentuan sasaran program lanjut usia. Nah, ini kalau menggunakan data nasional tentunya itu tidak ditujukan untuk by name by address, tapi untuk program, intervensi program itu diperlukan data by name by address. Tapi saat ini sudah mulai ada keterpaduan antara BPS dengan berbagai sektor, terutama kementerian lembaga untuk berupaya mencapai satu data, dan ada juga yang sudah diupayakan data misalnya data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, dan mungkin ini juga sedang dicoba untuk disempurnakan lagi untuk menjadi data lainnya yang lebih bisa digunakan untuk intervensi program dan penentuan sasaran. Nah, tadi kita bicara lebih banyak keadaan di negara lain. Tentunya kita juga perlu melihat kondisi atau keadaan di negara kita. Ini berdasarkan data dari BPS, publikasi terkait lanjut usia disajikan tahun 2015-2020, ternyata memang Indonesia sudah mengalami peningkatan proporsi lanjut usia, dan sekarang tahun 2020 sudah mencapai 9,9. Kalau kita mengacu kepada batasan bahwa aging population itu sekitar 7%, berarti Indonesia sudah di era aging population tahun 2015 juga sudah masuk. Tapi untuk 10% baru dicapai setelah tahun 2020. Dan diperkirakan nanti pada tahun 2045 ketika Indonesia mencapai 100 tahun merdeka, itu sudah mencapai aging society. Jadi, nah ini yang perlu diantisipasi dari sekarang, jangan sampai pada saat aging society nanti banyak dampak-dampak negatif yang seperti tadi sudah dikemukakan.
Nah, di sini rasio ketergantungan juga ini rasio ketergantungan tua mengalami peningkatan karena seiring dengan peningkatannya jumlah atau proporsi lanjut usia. Tentunya juga di sini untuk mencapai bonus demografi kedua itu supaya tidak menjadi iming-iming hal-hal yang tadi terkait dengan dekade pelanjut usiaan sehat perlu sekali diperhatikan, sehingga pada saat aging society itu benar-benar diisi oleh lanjut usia yang sehat, mandiri, dan sejahtera. Oke, karena ini terkait dengan aspek-aspek ekonomi dari lanjut usia, maka kita juga perlu melihat lanjut usia yang bekerja. Di sini ternyata lanjut usia yang bekerja itu masih cukup banyak, namun kita juga perlu tahu apakah lanjut usia yang bekerja itu karena memang untuk aktualisasi diri atau memang karena terpaksa. Kalau tidak bekerja maka tidak makan, misalnya seperti itu. Nah, ini yang perlu dihindari. Jangan sampai misalnya lanjut usia bekerja itu karena memang keterpaksaan, karena keadaan sosial ekonomi yang mengharuskan. Nah, di sini ternyata ada peningkatan lanjut usia bekerja dari tahun 2019 ke 2020. Baik perempuan maupun laki-laki. Nah, untuk kelompok umur ya tentunya memang seiring dengan bertambahnya usia, penurunan kondisi fisik, psikis juga mengalami penurunan. Tentunya usia 60 sampai 69 tahun, yaitu lanjut usia muda, masih banyak yang bekerja dibanding dengan lanjut usia madya atau lanjut usia tua. Tapi di sini yang perlu diperhatikan ternyata ada peningkatan lanjut usia yang bekerja, baik lanjut usia muda, madya maupun tua. Nah, lagi-lagi ini perlu dilihat apakah misalnya mereka itu benar-benar bekerja karena ingin memanfaatkan waktu luang atau memang karena untuk kebutuhan hidup. Begitu. Nah, sayangnya kalau kita lihat dari data nasional memang tidak ada informasi seperti itu. Nah, berdasarkan hasil penelitian saya tahun 2020 karena untuk melihat pandemi COVID, diperoleh informasi bahwa lanjut usia yang bekerja itu umumnya karena mereka memang untuk menghidupi atau untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi kalau misalnya mereka tidak bekerja, maka mereka tidak bisa makan atau memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Jangan sampai misalnya mereka hidup dalam kondisi ketelantaran, kemiskinan, dan kelaparan. Berikutnya adalah masih terkait dengan lanjut usia bekerja. Nah, tadi kita sudah lihat bersama bahwa lanjut usia memang masih banyak yang bekerja, tapi hampir sebagian besar atau mereka bekerja di sektor informal. Misalnya kita lihat di sini tahun 2019 sekitar 84,29% dan ini meningkat menjadi 85,8% pada tahun 2020. Di sini dari status pekerjaannya lebih banyak lanjut usia yang berusaha dibantu buruh yang tidak dibayar dan juga berusaha sendiri tanpa bantuan yang lain. Dan yang menarik juga di sini banyak pekerja keluarga atau pekerja yang tidak dibayar. Nah, bagaimana dengan jumlah jam kerjanya? Tadi banyak lanjut usia yang bekerja, dan di sini ternyata banyak lanjut usia yang bekerja lebih dari 35 jam per minggu. Jadi ini perlu diperhatikan. Mereka bekerja lebih dari 35 jam per minggu. Tentunya perlu disesuaikan dengan kondisi fisik psikis dari lanjut usia itu sendiri. Jangan sampai misalnya karena bekerja terlalu lelah sehingga akan berakibat terhadap kesehatannya.
maksud hati ingin memperoleh misalnya penghasilan, malah banyak pengeluaran untuk biaya kesehatan. Selanjutnya terkait dengan status ekonomi rumah tangga. Nah, seperti tadi dikemukakan bahwa lanjut usia banyak yang bekerja karena memang perlu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, di sini terlihat bahwa masih banyak lanjut usia yang termasuk 40% terendah. Tapi di sini kalau dilihat trennya dari 2019 ke 2020 menurun untuk yang 40% terendah, cuma hanya sedikit sekali. Dan 20% tertinggi ini meningkat, tapi sangat-sangat sedikit sekali peningkatannya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Sampai ada istilah bahwa lanjut usia Indonesia itu keburu tua sebelum kaya. Nah, ini mohon perhatian dari teman-teman yang masih termasuk generasi muda untuk mempersiapkan diri menjadi lanjut usia yang sudah siap dengan finansial sebelum menjadi lansia. Nah, sumber tadi terkait dengan bekerja gitu. Dan ini di sini juga ada informasi dari hasil publikasi BPS bahwa sumber pembiayaan terbesar dari rumah tangga lanjut usia adalah anggota rumah tangga yang bekerja. Meskipun dari data ini mengalami penurunan dari 2019 ke 2027. Selanjutnya adalah kiriman uang atau barang dan pensiun. Dan hanya sedikit sekali, kurang dari 1% yang sumber pembiayaan terbesarnya dari investasi. Nah, ini yang bagaimana kalau misalnya lanjut usia tersebut tidak ada anggota keluarganya, atau misalnya dia tinggal sendiri. Dari mana maksudnya sumber penghasilannya, dan tentunya ini perlu ada kerjasama dari masyarakat setempat untuk memperhatikan lanjut usia tersebut. Jangan sampai lanjut usia tersebut terlantar dan tidak memperoleh bantuan sosial atau bantuan apapun misalnya dari pemerintah. Nah, tentunya dari melihat kondisi seperti ini, lanjut usia Indonesia masih rentan terhadap kemiskinan. Ini dari beberapa hasil analisis terkait dengan dampak ekonomi dari adanya penuaan penduduk, ada beberapa rekomendasi bahwa untuk mengatasi dampak negatif tersebut perlu adanya reformasi pasar tenaga kerja dengan melalui peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja. Seperti tadi ada satu buku terkait peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja misalnya perempuan. Memperluas bekerja atau kesempatan bekerja sepanjang hayat. Jadi di sini memberikan kesempatan bekerja kepada para pensiunan atau kepada lanjut usia. Tentunya ini disesuaikan dengan kondisi fisik atau kemandirian dari lanjut usia tersebut. Dan ini juga dengan menurunkan pengangguran struktural. Selanjutnya direkomendasikan juga perlu ada promosi produktivitas dan pertumbuhan endogen, dalam arti bahwa model ekonomi yang mengoptimalkan potensi internal suatu negara dengan mengutamakan sumber daya manusia melalui kekuatan ilmu pengetahuan, sumber daya alam, dan aset teknologi dan kelembagaan. Beberapa rekomendasi juga yang dikemukakan adalah terkait dengan skenario reformasi yang dilakukan secara komprehensif, tidak hanya satu sektor tetapi juga berbagai sektor, serta di sini perlu adanya konsekuensi terhadap distribusi pendapatan dari penuaan penduduk. Tadi kita lihat bahwa sebagian besar penduduk lanjut usia masih di 40% terendah.
Oke, berikutnya adalah untuk mencapai semua ini, terus bagaimana misalnya supaya dampak penuaan penduduk ini terhadap ekonomi itu bukan menjadi beban tapi menjadi anugerah, atau misalnya penyumbang dari ekonomi, maka perlu ditunjang oleh adanya peraturan perundang-undangan. Seperti tadi sudah dikemukakan di awal bahwa kita sudah mempunyai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98 tentang kesejahteraan lansia. Namun ini sudah terlalu lama dan perlu disesuaikan dengan kondisi lanjut usia saat ini, dan paradigma juga sudah berbeda, paradigma yang dulu dengan yang sekarang, sehingga ini perlu adanya undang-undang baru. Undang-undang baru ini sudah berproses sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 kemarin. Hanya ini masih terkendala di DPR karena ini belum menjadi prioritas untuk menjadi RUU yang masuk ke badan legislatif. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian para anggota DPR supaya undang-undang baru terkait lanjut usia ini segera disahkan. Nah, selain undang-undang juga kita mempunyai strategi nasional kelanjut usiaan atau Stranas kelanjut usiaan. Ini sebenarnya sudah lebih dulu selesai dan perumusannya, dan pada tahun 2019 sudah diserahkan kepada kepresidenan, dan harapannya pada tahun 2019 lalu sudah ditandatangani oleh presiden, namun sampai saat ini masih belum ada kelanjutannya. Nah, mudah-mudahan dua hal ini bisa segera disahkan sehingga ini menjadi acuan untuk berbagai program kebijakan atau misalnya kegiatan kelanjut usiaan, sehingga suatu kegiatan kelanjut usiaan baik dari pusat sampai daerah itu bisa ada acuannya yang sama. Dan harapannya pada dekade kelanjut usiaan sehat ini, pada periode hanya 10 tahun ini, kita juga bisa melakukan hal-hal yang terkait dengan tujuan yang akan dicapai. Nah, sedikit gambaran terkait program yang ada di saat ini di berbagai kementerian lembaga. Kita tahu misalnya di Kementerian Sosial itu ada asistensi terkait dengan lanjut usia. Di dalam atensi ini ada bantuan-bantuan, ada berbagai jenis program lagi. Ada perawatan sosial, ada terapi, ada bantuan lainnya seperti home care dan sebagainya. Nah, untuk Kemenkes ada lanjut usia smart, sehat, mandiri, aktif, dan produktif. Tentunya di sini tadi kalau Kemensos melakukan program atensinya dibantu oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial atau LKS atau Pusaka, Pusat Santunan Keluarga. Sementara di Kemenkes itu smart bisa dilakukan di Posyandu Lansia atau Posbindu Lansia, atau misalnya di beberapa UKBM lainnya. Nah, untuk BKKBN ada program Lansia Tangguh, dan ini juga dilakukan di beberapa BKL atau Bina Keluarga Lansia. Dan berikutnya di KPPPA ada Gerakan Sayang Lansia, dengan tujuan bahwa ini untuk menyadarkan generasi muda untuk sayang terhadap lanjut usia dan sadar bahwa lanjut usia adalah kita. Maksudnya lanjut usia itu perlu dipersiapkan sejak usia muda. Lanjut usia juga orang tua kita. Jadi perlu adanya penghormatan terhadap lanjut usia. Itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Tentunya masih banyak hal-hal yang
perlu dibahas terkait dengan economic of aging, karena sangat-sangat luas sekali topiknya dan bisa nanti digali di beberapa referensi terkait. Ini ada beberapa referensi yang saya gunakan dan masih banyak lagi referensi yang belum disebutkan di sini. Jadi ada Decade of Healthy Aging, ada Aging and Economic Life Cycle, ada terkait dengan impact aging population of economic dan sebagainya. Demikian kesempatan kali ini terkait dengan economic of aging. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kehilapan dari saya. Terima kasih.